Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sulistiawati SPD, yang kami hormati Bapak serta Ibu Dewan Guru Sekolah SDN Negeri 1 Wonokerto. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Robbi bahwasannya pada pagi yang cerah ini, pada tanggal 26 Agustus 2024, kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Siti Basirah SPD SD CGP Angkatan 11 Kabupaten Rembang akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Wonokerto, acara yang ketiga pemaparan langsung yang akan dilakukan oleh Ibu Siti Basirah SPD, dan acara yang selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini agar berjalan dengan lancar, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Wonokerto kepada Ibu Sulistiawati SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Wonokerto, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, karunia dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kemarin kita setelah melaksanakan karnaval, tetapi alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai guru dituntut untuk belajar dan terus belajar. Seperti pada hari ini, Ibu Siti Basirah sebagai guru CGP Angkatan 11 akan mengadakan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Harapan saya setelah ini, apa saja yang disampaikan oleh
bisa kita tularkan atau kita laksanakan di sekolah kita, sehingga sekolah kita ada perubahan dan kemajuan. Marilah kita membangun bersama-sama bagaimana agar sekolah kita ini lebih maju dan maju lagi. Pesan saya kepada ibu bapak yang lain, kita sebagai guru, jangan mencari aman. Kita dituntut untuk belajar dan belajar karena keadaan dan kemajuan teknologi. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, yang lolos dari TGP itu pasti IT-nya pandai sekali. Kalau tidak bisa IT akan ketinggalan dan akan tergusur dengan yang lain. Itu pesan saya. Monggo hari ini istilahnya apa ya? Mumpung masih pagi, masih fresh, saya akhiri, nanti dilanjutkan oleh pemaparan Ibu Siti Basiro. Demikian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian pesan dan kesannya oleh Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rembang, Ibu Siti Basiro SPD SD. Kepada Ibu Siti Basiro, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wonokerto, Ibu Haja Sulistiawati SPD, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Wonokerto yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah SWT pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja hari ini saya akan sampaikan mengenai diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang kali ini saya dapat tugas dari program guru penggerak mengenai budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Oke, langsung saja. Dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 Bapak Ibu. Kemudian dari dasar menuntun ini tadi, pendidik ini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi intinya kita sebagai pendidik itu hanya menuntun perkembangan atau tumbuh kembang dari anak-anak. Jadi kita tinggal menebalkan. Selanjutnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai keselamatan dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat, maka sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sungkulodo, ing madya mangun karsa dan tuturi handayani. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal ini ya, sudah berkali-kali meskipun
dari penyampaian waktu di kuliah maupun waktu di sekolahnya jalan dulu. Baik Bapak Ibu, dalam dasar pemikiran diajar di Wantoro yang menuntut itu tadi, diharapkan semuanya bisa mencapai yang namanya menuju ke profil pelajar Pancasila. Tapi sebelumnya, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ada berbagai nilai dan peran yang harus diketahui oleh para pendidik. Di antaranya, untuk yang pertama, nilai yang saya pelajari di guru penggerak itu adalah berpihak pada murid. Jadi semuanya ini kita sebagai seorang guru, semuanya harus berpihak pada murid kita, apapun yang kita lakukan. Jadi tidak ada istilahnya ini guru yang paling apa gitu, bukan. Tapi kita langsung berpihaknya kepada murid. Yang kedua, mandiri. Mandiri di sini berarti kita dituntut untuk belajar lebih mandiri, lebih bisa untuk segalanya seperti saat ini yang saya lakukan, yaitu menjadi narasumber atau praktik baik kepada Bapak Ibu guru. Kemudian inovatif berarti intinya kita itu harus memiliki ide-ide yang cemerlang demi kemajuan sekolah kita. Kemudian kolaboratif seperti yang sudah kita terapkan di SD Negeri 1 Wonokerto ini. Untuk kolaboratif berarti hubungannya kita itu dengan rekan sejawat, baik dengan pihak stakeholder sekolah, baik itu pula dengan wali murid. Jadi ada kerjasama. Kemudian yang terakhir yaitu reflektif. Di reflektif ini Bapak Ibu, setiap kita menyampaikan pembelajaran apapun itu, kita harus memberikan umpan balik kepada siswa. Baik itu umpan balik dari apa saja terkait yang sudah kita lakukan, berarti kita harus memberikan umpan balik, baik dari orang tua, dari guru tersebut, atau dari pihak kepala sekolah memberikan umpan balik supaya apa? Dari tujuan pembelajaran kita itu tercapai dengan maksimal. Kemudian peran di dalam guru penggerak yang sudah saya pelajari, di antaranya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran seperti yang sudah saya lakukan saat ini, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran bagi rekan sejawat saya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, ini nanti juga saya harus istilahnya menggerakkan komunitas yang ada di sekolah SD 1 Wonokerto ini untuk menjadi yang lebih baik lagi, menjadi contoh bagi guru yang lain. Saya pun juga berusaha belajar untuk menjadi coach bagi guru lain. Intinya paling tidak ada perubahan dalam diri saya. Kemudian mendorong kolaborasi. Ini juga sudah saya lakukan meskipun kita masih bertahap, yaitu berkolaborasi dengan semua pihak atau stakeholder yang ada di sekolah kita. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, ini pun juga sama. Intinya kita mewujudkan kepemimpinan murid ini, siswa-siswa kita ajak supaya bisa lebih menjadi pribadi yang mandiri. Baik, selanjutnya yaitu yang akan kita bahas di sini yaitu tentang modul 1.4 mengenai budaya positif. Apa saja yang ada di dalam budaya positif ini? Yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kebutuhan manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, teori motivasi perilaku manusia. Yang kelima, hukuman dan penghargaan, kemudian disusul dengan posisi kontrol guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari yang pertama dulu yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Nah, seperti yang sudah kita lakukan mengenai kurikulum merdeka saat ini ya Bapak Ibu, kita semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah mulai menerapkan yang namanya kurikulum merdeka, yang intinya semua di sini mengacu kepada profil belajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Yang keenam, yang kelima kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Nah, dari 6 poin profil belajar Pancasila ini diharapkan semuanya saja, baik kita sebagai warga dari SD Negeri 1 Wonokerto ini semuanya mengacu kepada perkembangan dari profil belajar Pancasila. Meskipun dari kelas 3 dan 6 baru ya Bapak Ibu, baru mulai untuk kurikulum merdekanya. Tapi kita nanti bersama-sama belajar supaya kita lebih tahu mengenai kurikulum ini. Baik, lanjutnya pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linier, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Jadi tidak ada putusnya. Jadi kita langsung sambung menyambung, seperti lagu dari Sabang sampai Merauke, sambung menyambung begitu. Yang selanjutnya, pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dari ketiga komponen tersebut, yaitu standar kompetensi, merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal ini diharapkan semuanya saling mempengaruhi, yaitu saling selaras. Nah, keselarasan tersebut yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan perkembangan praktek pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru, profil belajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan juga asesmen. Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah perubahan paradigma, yaitu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Selanjutnya mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, alhamdulillah. Meskipun capek-capek sedikit jadi umpet ya. Kita lanjutkan mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini akan saya terangkan satu persatu mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kadang-kadang kita sebagai guru, kita yang mengontrol. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kan begitu, Mesti ini sudah dialami oleh Bapak Ibu guru. Saya pun juga demikian, Kita menjadi sukanya itu mengontrol murid, tapi tujuannya juga baik. Tapi di sini yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu meskipun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut,
Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, berarti memberi peluang, ya, diberi peluang bahwa saya siap Bu untuk dikontrol, saya siap Pak untuk dikontrol, misalnya saya ini jadi apa atau seperti itu. Ya. Ini untuk ilusi guru yang mengontrol murid. Kemudian selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita agar bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini penguatan positif ini juga sangat bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya kita mengontrol murid kita, berarti tujuannya kan juga untuk kebaikan mereka sendiri. Baik Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya apa? Maksudnya di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas tegar. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi biasanya kita juga secara tidak sadar sudah melakukan yang membuat orang merasa bersalah, mungkin dengan kata-kata yang halus atau dengan sindiran-sindiran. Tapi kata-kata tersebut intinya bisa mengena di hati siswa kita, di hati murid kita. Kita lanjutkan, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan pula terbentuk. Jadi untuk ilusi bahwa memiliki hak untuk memaksa itu pun sebenarnya juga tidak memaksa, karena kita sudah memaksa murid-murid kita, kamu harus begini, kamu harus begitu, di ujung. Biasanya kita juga seperti itu, karena kita tidak sadar apa yang sudah kita terapkan pada anak-anak, kita sampaikan secara tidak langsung, anak itu pun juga memiliki pilihan. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana cara kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Bisa tidak? Bisakah kita mengontrol seseorang? Ada yang jawab ada yang jawab tidak. Ini kita lihat dulu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa seperti itu? Inginnya seperti itu. Inginnya yang saya harapkan misalnya si A ini harus begini, tapi kenyataannya bagaimana? Tidak bisa. Jadi untuk dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya meskipun kita ini mencoba mengubah orang, tetapi kita pun juga harus memahami pula. Jadi intinya 11-12. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan? Tidak. Karena semua perilaku tersebut itu memiliki ada tujuan tersebut. Ketika dia melakukan perilaku buruk, berarti dia memiliki tujuan. Apa tujuannya? Ya dari orang tersebut sendiri ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol
Tidak bisa. Mengapa? Karena hanya diri kita sendiri, hanya diri kita yang bisa mengontrol. Jadi tidak dikontrol orang lain, tidak diremote. Kenapa? Iya, kalau mengoreksi bisa, iya, mengoreksi bisa. Tapi kalau untuk mengontrol itu tidak bisa karena semua itu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Kita lanjutkan. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa? Tidak bisa. Kita tidak bisa. Iya. Kalau mengoreksi bisa, tapi untuk mengontrol ini jelas tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini bagaimana kira-kira? Bisa juga. Kenapa? Bisa ya? Oke. Karena di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Oke, baik Linda. Bagaimana? Iya 100% bisa. Bisa ya? Ya, jadi bisa. Kita tidak usah tegang loh, ya. Kita fleksibel saja, oke? Jadi untuk kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ini bisa, karena kita kadang juga dipaksa, ya kan? Kadang kita juga dipaksa pada saat rujukan tersebut gagal. Justru malah itu gagal kalau dipaksa. Karena gagal langsung dipaksa, akhirnya baru dipaksa. bagus, terima kasih Bu Linda. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang, mungkin kalah-kalah. Iya, ada menangnya, ada juga ada kalahnya. Baik Bapak Ibu, ternyata dari sini kita sudah bisa ya untuk menerima perubahan dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang sangat menggugah sekali untuk kali ini. Baik, kita lanjutkan. Dari mengontrol tersebut tentunya kita akan masuk di kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka supaya kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, coba kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Coba, ada mungkin yang bisa menyebutkan kebutuhan dasar? Mungkin kita juga ingin merasa, kok diatur-atur, berarti ingin apa kira-kira? Kebebasan. Terus apa lagi? Merasa ini aku kan kalau gak diiku ya gak diregani ya, bisa seperti itu. Jadi ingin apa coba kira-kira? Dihargai, betul Dewi. Terus apa lagi kira-kira? Kesenangan, seperti Bu Dewi mungkin. Terus apa lagi? Apa lagi mungkin Pak Soleh? Baik. Pemaksaan. Oke. Penguasaan. Oke. Maaf Pak, telinganya. Baik, Bapak Ibu, bisa kita lihat. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang dalam artian kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Ini menjadi kebutuhan dasar pokok dari manusia ya. Kita lanjutkan. Saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Maksudnya di sini kebutuhan bertahan hidup adalah survival. Maaf untuk ketikannya mungkin saya ada kesalahan ya. Survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan. Bukan untuk Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan.
5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival di sini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kalau misalnya kita tidak punya rumah, kita juga akan bagaimana Bapak Ibu? Bisa bertahan nggak kira-kira? Tentunya tidak. Nah, terkatung-katung. Kalau misalnya kita tidak memiliki makanan pun, termasuk kebutuhan primer. nah, kebutuhan primer. Baik, terima kasih. Untuk kesehatan juga sama ya. Jadi tiga-tiganya ini saling saling mempengaruhi. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini juga sama. Intinya bertahan hidup. Kita lanjutkan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Maksudnya di sini adalah kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya nanti akan kita bahas merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Pernahkah kita kira-kira berada di misalnya posisi seperti ini untuk kebutuhan cinta dan kasih sayang, untuk merasa diterima? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah nggak? Maksudnya untuk merasa diterima, kebutuhan untuk merasa diterima Diterima dari pihak di lingkungan kita, misalnya kita berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat pun juga sama. Selalu kita rasakan, oke? Ya, ya, baik Pak Soleh, terima kasih. Mungkin yang disampaikan oleh Pak Soleh ini sudah menggambarkan pemikiran kita nih, yang ada di dalam diri kita, berarti untuk saling istilahnya kita merasa dihargai ya Pak Soleh. Ya, baik. Kita lanjutkan, yaitu kebutuhan dasar manusia mengenai penguasaan. Penguasaan di sini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten dan diakui dan dihormati. Ini tentunya sudah setiap hari mungkin manusia juga sudah merasakan untuk penguasaan ini. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan, di mana kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Jadi kebebasan ini mungkin seperti anak-anak didik kita inginnya bebas ketika kita melihat misalnya seperti Adil dan Persodewe Adil bagaimana ketika dia menyampaikan hal ini, misalnya dia bergerak suka mencoba-coba sama Tony ini tidak terlalu terpengaruh pada orang lain dan dia juga senang mencoba hal-hal yang baru dan yang menarik. Tentunya di setiap kelas kita juga ada anak-anak yang memiliki sifat ingin merasa bebas seperti ini, ya Bapak Ibu. Kita lanjut yang terakhir yaitu kebutuhan dasar tentang kesenangan, di mana kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi tidak hanya cemberut terus itu Jadi kita juga ingin merasakan hal yang senang, bisa bermain dan juga tertawa. Ini juga dialami oleh anak-anak. Mohon maaf agak batuk. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, dan mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk.
Jadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi apa saja Bapak Ibu, kita ulas lagi. Apa saja? Kebebasan, kemudian penguasaan, bertahan hidup, terus apa lagi? Cinta dan kasih sayang. Terus kurang satu lagi? Kesenangan. Nah ini, nah ada beberapa pertanyaan. Kira-kira Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah di sini kira-kira masuk di kebutuhan apa? Apa? Kesenangan, ya betul sekali. Ya. Jadi yang pertama itu merasa, wah aku senang kok, masa dipenggakkan seperti itu ya. Yang kedua, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa ya? Kira-kira? Apa? Apa Bu? Oh iya, cinta kasih sayang. Karena dia ingin merasa diterima nih. Oh, Bu Guru tidak menyapaku hari ini kok. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Okay? Yang ketiga, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin Ibu Guru aja. Tidak. Kira-kira kebutuhan apa Bu? Kebebasan. Yeah. Yang terakhir, aku sebel. Ya. Gambarku tidak rapi, malah Bu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa kebutuhannya Bapak Ibu? Apa? Yang terakhir, aku sebel. Kenapa nih? Kira-kira? Apa? Yang terakhir. Penguasaan ya. Masih ingat-ingat lupa apa ya di bangun terakhir. Itulah di sini gitu ya. Jadi merasa sebel di sini anak-anak yang mereka butuhkan adalah dia merasa menguasai. Mau aku tak tunjukno malah di guru kan seperti itu. Ya. Baik, setelah kita mempelajari kebutuhan tentang kebutuhan dasar manusia, kita lanjutkan mengenai yang namanya disiplin positif. Oke. Disiplin positif. Kenapa kira-kira disiplin positif? Bapak? Oke, masuk. Monggo Pak Gilang, apa? Bapak Pak Soleh? Disiplin. Kenapa? Bisa jadi mungkin yang ada di pemikiran Bapak Ibu mungkin sajane kok muni ngono tapi kok tidak salah. Di sini tidak ada salah dan benar ya. Kita semua adalah belajar. Apa kira-kira? Tidak ada loh padahal di situ. Apa disiplin? Disiplin artinya belajar, ya kan sudah ada. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah disiplin positif serta tujuannya. Kita lanjutkan lagi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3. Yang pertama, motivasi eksternal.
Yang kedua, motivasi internal, dan yang ketiga, motivasi internal tujuan disiplin positif. Bisa Bapak Ibu bersami ya untuk motivasi eksternal di sini kita untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Jadi apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini mungkin motivasi eksternal dari luar. Gitu. Kalau misalnya yang kedua motivasi internal ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya seperti itu. Jadi ini hanya mengharapkan imbalan. Yang ketiga, motivasi internal tujuan disiplin positif, di mana untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi motivasi-motivasi inilah yang bisa merubah perilaku manusia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut untuk yang pertama kali ketika kita mengadakan pembelajaran di awal tahun ajaran baru seperti yang kemarin sudah dilakukan, kita mestinya mesti Bapak Ibu begini. Ayo kita buat peraturan kelas, gitu betul. Ya, buat peraturan kelas yang bagaimana kira-kira? Intinya mungkin dari anak-anak banyak yang menyebutkan kata-katanya, ada yang apa Bapak Ibu contohnya? Tidak boleh ramai, terus apa lagi Bu? Dilarang. Dilarang, terus apa lagi? Jangan, terus apa lagi? Kira-kira harus ya seperti itu. Nah, dari peraturan kelas itu, dari kalimat-kalimat negatif itu nanti kita ubah menjadi kalimat positif sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Okay. Jadi kata-kata yang misalnya tidak boleh mencontek, tidak boleh terlambat, ini berarti nanti akan mengubah menjadi kalimat, berubah menjadi kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu bagaimana? Kalau misalnya tidak boleh terlambat. Iya, betul. Datang tepat waktu. Kemudian apa lagi misalnya? Misalnya tidak boleh mengejek. Menghargai. Iya, menghargai. Pak Soleh pinter ya ini. Tadi malah kan belajar. Oh, belajar ya. Tapi betul Pak, memang betul seperti itu. Terus misalnya kira-kira tidak boleh misalnya mencontek itu apa kira-kira? Tidak boleh mencontek. Jujur, jujur. Kemudian ada lagi misalnya tidak boleh tertawa di dalam kelas, misalnya seperti itu. Kadang-kadang kan anak menuliskan seperti itu, ketika membuat peraturan kan biasanya kata jangan, kata tidak, kata harus, menekankan seperti itu. Nah kita ubah nanti akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kata-kata seperti itu yang negatif nanti kita hindari, Jadi kita berubahnya menjadi kalimat yang positif sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Nah setelah keyakinan kelas tersebut maka otomatis lingkungan yang ada di dalam kelas tersebut otomatis akan menjadi ikut positif. Nanti melalui berbagai proses yang sudah kita lakukan. Nanti kita belajar bersama-sama yang sudah saya tetapkan kemarin di kelas 6 juga seperti itu mengenai keyakinan kelas. Kemudian lingkungan positifnya juga alhamdulillah sudah berjalan sedikit demi sedikit dan bertahap. Terus nanti akan menyebar menjadi yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif di sini nanti intinya di sekolah itu tadi semuanya akan merasakan atau mendapatkan ternyata yang diharapkan selama ini seperti ini, yaitu hal-hal yang baik, yang positif. Kita lanjutkan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M
itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik berarti ada di dalam diri kita sendiri, kembali ke nilai-nilai atau ke keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Mengapa ya kok tidak peraturan kelas? Kenapa kok berubah menjadi keyakinan kelas? Nah, menurut Gosser tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun juga demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang diterima secara universal lepas dari yang namanya latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, nah ini dari yang sudah kita bahas satu persatu tadi mengenai nilai-nilai kebajikan, ini adalah yang sudah disepakati bersama terlepas dari yang namanya suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi ini nanti mengacunya kepada profil pelajar Pancasila. Yang kedua IPO Primary Years Program atau PYP, kemudian 9 pilar karakter. Untuk yang profil pelajar Pancasila tentunya Bapak Ibu sudah menguasai ya, untuk yang profil pelajar Pancasila. Kemudian yang IPO Primary Years Program di sini tentang toleransi, rasa hormat ini dan lain sebagainya, itu yang seperti Bapak Ibu Persani yang bisa dilihat di layar. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Ini tentunya juga sudah menjadi dasar di dalam diri kita, nilai-nilai kebajikan ini ya. Kita lanjutkan untuk yang 9 karakter di sini mengenai cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini tentunya juga sudah 9 ini juga sudah tertanam ada yang namanya di diri kita sendiri, tentunya di nilai kebajikan institusi. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini ada sedikit pertanyaan, yaitu tentang peraturan atau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju. Monggo dipersani di layar. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa ini? Waduh, tanggung jawab. Ya. Baik, betul. Yang kedua, tidak, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Wah, ya, bagus lah. Tepuk tangan untuk Dewi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa ya? Disiplin. Tepat waktu. Atau nanti kita mungkin bisa melihat di nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah kita pelajari. Berkomitmen. Kita lanjut. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kira-kira? Apa kira-kira keyakinannya? Keyakinan apa atau nilai kebajikan yang dituju? Apa? Keselamatan menghormati orang lain. Ya, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ini sudah otomatis. Ya, sudah otomatis ya. Kalau kita pakai yang itu, yang apa? Yang menggunakan narkoba. Kita lanjutkan. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, menghormati. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa?
keselamatan. Kita lihat dulu. Nah, ternyata yang sudah Bapak Ibu sampaikan, ada tanggung jawab, ada menghormati orang lain dan diri sendiri, kemudian komitmen, itu semuanya sudah mengacu pada yang di pertanyaan peraturan. Jadi nilai yang kita tuju yaitu nilai-nilai tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri, dan yang ketiga menghormati orang lain atau komitmen. Yang keempat, keselamatan, menghormati orang lain, kemudian kesehatan, menghormati orang lain pula untuk yang bergantian giliran. Terus dilanjutkan dengan kesehatan, keselamatan, kepedulian, dan yang terakhir juga sama. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Dihukum oleh penghargaan. Ini untuk dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruhnya dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Misalnya dihukum oleh penghargaan, kira-kira lu setuju apa enggak? Kira-kira Ribon berita dihukum dengan penghargaan. Kadang-kadang kita memerlukan atau reward seperti itu untuk mendapatkan sesuatu, kita pakai duit aja kan gitu, diberi. Padahal dengan memberikan penghargaan ini bisa merupakan cambuk. Itu kalau menurut saya, cambuk untuk apa? Untuk menjadi lebih dan lebih, ada tuntutannya, gitu betul. Itu efeknya di situ. Jadi dihukum oleh penghargaan di sini. Penghargaan itu merupakan penghargaan menghukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan, dan juga penghargaan ini tidak efektif, serta penghargaan ini merusak hubungan. Mengapa dikatakan merusak hubungan? Karena apa? Mungkin bisa menjadi kesenjangan perbedaan dengan yang lain. Nah ini harusnya ya kita memang perlu memberikan untuk sebuah penghargaan atau apresiasi, tapi tidak boleh berlebihan. Kita lanjut. Nah, tindakan guru kita masuknya di mana? Hukuman atau konsekuensi? Ada tindakan guru yang bersani di layar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi itu sama Jadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat bersama-sama. Lari merupakan apa? Konsekuensi, karena dia sudah terlambat berapa menit? 10 menit. Jadi kalau misalnya untuk hukuman, berarti kita melakukan secara fisik, itu tidak boleh. Yang berhubungan dengan fisik tidak boleh. Jadi untuk misalnya Bapak Ibu memberikan istilahnya pengertian hukuman atau konsekuensi di sini harus lebih hati-hati lagi. Kita lanjutkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti tadi berlari atau push up. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, berarti itu sudah terjadi, jadi dia memiliki rasa tanggung jawab. Perbedaannya lagi yang kedua, yang hukuman membuat anak sakit. Ini melalui fisik maupun hati untuk jangka waktu yang sangat lama, mesti dieling-eling. Betul. Untuk yang ini, yang hukuman
Tapi kalau konsekuensi, ini jangka waktunya sangat pendek. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya sangat pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, mesti nak dihukum ya. Mestinya anak gini, bukti ngaku, mesti kok gak diutus-utusan, bukti ngaku, ini diutus begini, ngadut begini, apa, ngarep, misalnya seperti itu. Kemudian hukuman ini perbedaannya dengan konsekuensi, ini juga merupakan paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, dan juga konsep diri yang buruk. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, berarti latihan untuk apa? Berbohong. Oke. Terus marah, biasanya berbocah dihukum, ini mesti muring-muring. Kira betul Bapak Ibu? Kira betul? Oke. Marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai, ini merupakan hukuman. Jadi untuk perbedaannya dengan konsekuensi, anak menghargai rasa disiplin, kemudian memberikan tanggapan dan juga mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan dan juga kehilangan hak dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara atau tempornya seperti itu. Jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti boleh monggo disamping ya biar tidak tegang. Jadi nanti untuk perbedaan hukuman dan konsekuensinya kita harus lebih selektif lagi gitu Bapak Ibu untuk menerapkan pada anak-anak. Kita lanjutkan 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru: menghukum sebagai pembuat rasa bersalah, merasa seperti teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini bisa dengan Persani. Untuk yang identitas gagal itu saya pun juga pernah merasa seperti ini Bapak Ibu. Sudah menjadi posisi kontrol di bagian menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Padahal tentunya saya itu harus berada di sini. Harusnya berada di bagian manajer. Untuk yang ini nanti kita hindari sedikit demi sedikit ya. Tentunya yang sebelah kiri untuk yang identitas gagal itu sebagai penghukum atau membuat orang bersalah seperti yang Bapak Ibu Persani. Di situ ada sebuah kalimat kata-kata yang sudah misalnya Bapak Ibu guru katakan kepada anak-anak seperti yang dilihat di layar ini. Jadi kata-kata tersebut harusnya jangan. Kalau misalnya ini harus dihindari kita sebagai seorang guru. Tapi untuk identitas berhasil atau sukses kita bisa mengacu pada yang ini, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Tapi untuk yang lebih kita harus berada di posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Ya. Jadi nanti akan ada hubungannya dengan yang namanya keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Nah, kita belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak maksudnya menutup, tapi harus kita belajar dari kesalahan tersebut. Harusnya saya harus bagaimana, kan seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun orang untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah,
Ini yang sudah saya pelajari Bapak Ibu di segitiga restitusi. Yang pertama yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi ini, setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Dia nama betul Bapak Ibu. Ya. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah ini untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah itu bagaimana? Yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini anak diajak untuk berpikir. Ditanya alasannya apa sehingga kamu melakukan seperti itu. Kemudian bagaimana solusinya? Itu untuk validasi tindakan. Terus kita ingatkan lagi dengan cara menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati, yaitu dengan cara menanyakan keyakinan yang sudah kita buat bersama di dalam kelas bersama anak-anak tadi, ya. Tapi tentunya dari anak-anak tersebut, ya. Jadi diingatkan kembali, kita pancing mereka untuk mengetahui nilai-nilai yang sudah disepakati itu seperti apa. Ya. Kita lanjutkan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini juga perlu kita tanyakan ketika kita berada di dalam segitiga restitusi. Kita lanjutkan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap ibunya. Nah ini biasanya Bapak Ibu itu berkata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi untuk menstabilkan identitas anak supaya anak tersebut tidak merasa bersalah. Seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan, mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengatakan seperti ini, ya. Kita itu bukan makhluk yang sempurna. Kita juga pernah berbuat salah seperti itu. Jadi anak seolah-olah merasa, oh Bapak Ibu juga pernah melakukan hal ini. Jadi mungkin saya melakukan hal ini demi perbaikan diri saya ke depannya. Itu ya. Kita lanjutkan. Validasi tindakan yang salah. Ini Bapak Ibu guru bisa katakan seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Jadi kita pancing anak untuk mengeluarkan unek-uneknya, okay? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya seperti itu. Nah ini ditanya alasannya kenapa kok sampai seperti itu, okay? Apakah itu penting bagi kamu? Tanyakan saja nggak apa-apa, Pak Ibu. Jadi ini kalimat-kalimat pemantik yang bisa nantinya bisa dijawab oleh anak didik kita supaya dia mengeluarkan isi hatinya. Saya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir dengan menanyakan keyakinan yang dikatakan oleh guru itu contohnya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, itu bisa kita tanyakan kepada anak didik kita. Baik Bapak Ibu, dari serangkaian yang sudah saya terangkan tadi, ya, intinya untuk penerapan budaya positif yang ada di sekolah maupun di kelas kita, tentunya nanti harapannya bisa kita terapkan dan bisa menjadi suatu istilahnya budaya positif yang bisa mengubah karakter anak menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, yang terakhir ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu, mungkin sudah bosan Bu seperti itu ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini yang terakhir ya. Selesai. Baik Bapak Ibu, mungkin ada umpan balik dari yang sudah saya paparkan. Mungkin ada masukan atau saran kritiknya, monggo. Bagaimana? Berbagi pengalaman mungkin, monggo Pak. Ya monggo. Mungkin
bisa untuk memberikan pencerahan bagi teman-teman yang lain. Di depan Ya, terima kasih. Ini tentang segitiga restitusi, tentang restitusi. Mungkin ini hal baru bagi kita. Untuk tentunya ini yang pasti baru. Saya pun baru mendengarnya tentang restitusi. Tapi sebenarnya kita pernah melakukan, cuma kita tidak tahu namanya. Oke, restitusi. Karena restitusi ini juga penting. Saya pun pernah mengalami merestitusi, tapi ya tidak seperti segitiga restitusi ini. Yang penting kalau ada anak salah, pasti saya jarang untuk menanyakan alasannya, dan saya tidak mau memahami kenapa anak itu melakukan tindakan itu. Intinya ya saya hanya menuntut. Tapi setelah adanya segitiga restitusi ini, ternyata kita memang harus memahami dulu dari paparan dari Bu Siti tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Memang itu penting agar hati kita dengan hati anak yang salah itu terpaut dulu. Kalau dulu memang saya hajar saja, karena anak salah pasti langsung saya hukum. Contohnya tidak mengerjakan PR atau mengerjakan dengan atau bertengkar dengan temannya, pasti langsung mungkin saya jewer atau langsung saya marah-marahi. Tapi karena adanya segitiga restitusi ini, ternyata kita memang harus menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti mempunyai motif tersendiri untuk melakukan itu, dan itu pun memang penting untuk seorang guru. Setelah itu kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa? Alasannya kenapa? Setelah hati kita terpaut dengan siswa, perasaan kita sudah terpaut, ternyata kita masih ada tugas lagi, yaitu kita bertanya tentang alasan. Setelah alasan terpenuhi, ternyata tindakan anak tersebut memang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama di kelas. Sebagai contoh, anak tidak mengerjakan PR. Kalau dulu mungkin langsung kita marahi. Saya pun juga sama. Kenapa kamu kok tidak piket? Kamu kan piket. Kita tidak pernah tahu perasaannya. Mungkin dia tidak piket akibat di rumah baru saja dimarahi oleh ibunya. Kemungkinan. Jadi hatinya dongkol. Tapi di sekolah langsung kita hajar saja. Memang kamu ini anak yang pemalas. Kita langsung mengecap seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan pemaparan dari Bu Siti tadi tentang segitiga restitusi, kita akan lebih paham. Ternyata memang ada tahap-tahapannya. Oke, itu pengalaman dari kelas saya. Mungkin kedepannya akan saya terapkan di kelas. Terima kasih. Terima kasih untuk tepuk tangan Pak. Baik, terima kasih Pak untuk masukan-masukannya maupun berbagi praktik baiknya ya. Jadi seperti itulah, ini saya pun juga awal ya, karena saya mengikuti di guru penggerak ini pun juga baru tahu ini yang namanya segitiga restitusi. Jadi tidak langsung saya ini langsung bisa mengartikan ini buat Bapak Ibu. Jadi saya juga harus belajar. Ya. Jadi kita setiap orang memang kita juga pernah, apalagi kita juga seorang guru, kita pasti tentunya pernah merasakan mengalami hal ini, tapi kita tidak sadar ini yang namanya apa, seperti yang disampaikan oleh Pak Hafiz tadi, bahwa ternyata kita juga sudah melakukan, cuma kita tidak tahu itu namanya segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya pada siang hari ini. Terima kasih pula saya ucapkan pada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi yang saya sampaikan mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi, bisa menerapkan betul-betul budaya positif di kelas maupun di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu guru. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan lagi kepada pembawa acara.
Alhamdulillah, acara sudah berjalan dengan lancar. Marilah saatnya kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu doa dan penutup. Sebagai pembawa acara, saya hanya manusia biasa, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Soleh. Kepada Bapak Ahmad Soleh kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada kemanfaatan, ada keberkahan, dan semoga kita dapat terapkan di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah, iftah lana wa lakum fathal qulub. Nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya alim ya hafid ya wadud ya nur ya nur ya nur ya nur. Shallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu